Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Shoki Farusi dari kelas akuntansi semester 5 pagi angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan di pertemuan pertama dari komputer akuntansi, yaitu aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Itu ada siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada bukti-bukti transaksi, yaitu bukti transaksi menjadi jurnal, lalu menjadi buku besar, lalu menjadi laporan keuangan. Dan juga bukti transaksi juga bisa menjadi buku besar pembantu, lalu menjadi laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Akuntansi manual, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengikhtisaran dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam transaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. Manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Lalu akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatan pemrosesan dalam transaksi lebih cepat, tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi, pelaporan yang dihasilkan lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi. Semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan dilakukan secara manual. Yaitu pertama ada input, lalu input itu secara manual ada bukti transaksi, prosesnya itu ada kalau manual kita jurnal, kalau komputer kita buku besar, lalu selanjutnya seperti itu. Lalu di sini ada menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Pertama ada menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke format yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu ada menu data filter atau advanced filter untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia. Menu format cells column hide untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Lalu ada fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Lalu ada fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Lalu ada fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Lalu ada fungsi pembacaan tabel, ada lookup untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data table yang digunakan. Lalu persiapan awalnya, sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat dalam aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah pertama ada menu utama atau home, lalu ada menu akun, ada kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Lalu yang pertama itu menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang dibutuhkan dalam proses akuntansi, berarti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Tutorial membuat menu utama yaitu pilih latar belakang dulu dengan cara insert lalu picture. Buatlah shape sebanyak menu yang dibutuhkan. Edit kotak shape dengan nama-nama sheet menu yang utama yang dibutuhkan. Di sini ada contohnya dan saya ingin mencontohkannya langsung di Microsoft Excel. Pertama kita ke insert, lalu kita ke picture. Kita pilih gambarnya. Kita pilih gambar yang ini aja. Ini kita pilih gambar ini, lalu kita sesuaikan ukurannya yang kita mau. Kayaknya ini terlalu besar.
Jadi kita atur aja sebesarnya kayak gimana. Segini cukup. Lalu habis itu kita klik lagi insert, kita pilih shape, kita masukkan, pilih ininya ya, bentuknya mau yang kayak apa. Saya pilihnya ini, lalu kita taruh di sini aja. Lalu kita pilih warna yang cocok atau yang menurut selera kalian bagus itu seperti apa. Kita pilih warna apa ya, kuning kayaknya bagus. Lalu di sini kita ketik kita lihat lagi contohnya, kita ketik PT FEBRC 30 Desember, PT FEBRC per 30 Desember 1 Desember 2020 seperti itu. Salah, kita boldin, kita ada besarin sedikit. Lalu kita bikin lagi shape-nya sebanyak apa sheet-sheet yang kita perlukan. Untuk lebih cepatnya kita copy aja ya ininya. Apakah kita bikin lagi pertama, kita bikin lagi dulu. Kita warnanya kita samain sini, kita atur yang rapi ya. Lalu kita bikin sini 3 baris. Lalu kita bikin lagi. Kita di sini butuhnya 9 sheet ya. Di masing-masing. Jadi seperti ini kira-kira. Asal rapi aja. Ukurannya juga disesuaikan aja ya sama isi ininya. Pertama kita di sini ada menu akun. Lalu di sini ada kode bantu. Lalu di sini ada jurnal umum. Di sini ada buku besar. Di sini ada neraca lajur. Di sini ada buku besar pembantu. Di sini ada laba rugi. Di sini ada neraca. Lalu ada jurnal penyesuaian. Nah, di situ kita rapiin aja ya ininya. Semuanya font-fontnya kita rapiin. Kita atur hurufnya sebesar mana. Ini cukup ya. Baru 40 doang.
sudah jadi untuk menu utamanya. Lalu saya akan memberikan cara untuk mempermudah untuk kita membuka sheet yang lainnya dengan cara kita ketik. Misalnya kita mau buka akun biar lebih cepat, kita pilih hyperlink, place in this document, lalu kita ketik di sini akun, kita klik OK. Seperti itu. Misalnya kita mau buka akun, kita langsung buka ke menu sheet akun. Lanjut kita bikin yang kode bantu sekarang, hyperlink lagi. Sekarang kita pilihnya kode bantu, lalu klik OK. Nah, seperti itu. Sisanya juga sama, kita misalnya mau bikin jurnal umum, kita bisa langsung ke jurnal umumnya, buku besar juga, sisanya sama seperti itu. Sekarang selanjutnya pembuatan sheet daftar akun. Yang kedua itu, akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Itu ada debit itu aset dan beban, kredit itu ada liabilitas atau hutang, ada ekuitas dan pendapatan. Nah, di sini ada laporan keuangannya. Lalu di sini ada drop list data validation pada kolom plus saldo. Kita buka dulu deh ininya. Akunnya kita buka dulu. Pada kolom plus saldo dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda strip dengan cara berikut. Pilih menu data, kemudian tekan data validation, pilih setting pada kolom allow, pilih list, hilangkan tanda checklist pada kotak ignore blank. Pada kolom sort, ketiklah tulisan debit kredit, titik koma kredit, titik koma dan tanda strip tanpa spasi. Seperti gambar berikut, jika tidak jadi titik koma diganti dengan tanda koma. Sekarang kita coba dulu di saldo. Kita klik yang sininya, lalu kita ke data, kita ke data validation, kita klik data validation lagi. Di allow-nya kita klik list, ignore blank-nya kita hapus, kita search-nya kita ketik debit, titik koma, kredit, titik koma, strip. Kita klik OK. Nah, sini debit aset sampai salah, malah kebalik kan. Iya, sebentar. Oke, salah. Debit. Nah, sini kan debit semua. Kita sesuaikan saja sama akun-akun yang kredit, kita ganti kredit. Seperti akumulasi penyusunan kendaraan ini, dia itu akunnya kredit, kita ubah kredit. Lalu ada akumulasi penyusunan kantor, di akunnya kredit, kita ganti kredit. Lalu kita cek lagi, apalagi yang kredit di akun sininya, yaitu dari akumulasi sampai pendapatan lain-lain. Di sini sampai pendapatan lain-lain. Nah, ganti kredit. Aku bakal ganti. Coba lagi. Kita manual aja deh. Kita cobain oke ya. Sekarang kita manual dulu biar mempersingkat waktu. Iya, selesai. Ininya kita hapus.
Oh, nggak usah. Lalu di pos laporan, sebentar. Lalu di pos laporannya, nah pada kolom pos laporan, dimulai satu baris seperti tadi. Tapi kita cara apa di source-nya kita pilihnya, kita masukkan katanya neraca dan laba rugi. Kalau yang tadi kan kredit dan debit. Kalau sekarang kita pilihnya neraca dan laba rugi. Kita ke data lagi, kita ke data validation, lagi. Kita list lagi. Orderingnya kita uncheck list. Source-nya kita ketik neraca, titik koma, laba rugi, titik koma, strip. Ya, seperti ini. Neraca sampai laba bersih kayaknya. Kita cek lagi. Iya kan, sampai laba bersih ya. Ya, sisanya yaitu dari pendapatan, laba rugi tadi. Nah, seperti itu di pos saldo dan pos laporan. Lalu selanjutnya ada kita ingin membuat kode bantu. Dalam kolom status, buatlah drop list seperti pada pembuatan daftar akun. Kecuali pada kolom source-nya, sekarang kita ganti lagi kolom source-nya, caranya sama seperti yang tadi. Kolom source-nya kita pilih piutang dan utang. Kita lihat menu utama, kita klik kode bantu. Di status ininya kita ganti piutang dan utang. Kita ke data validation lagi. Ini value-nya kita ganti list lagi. Ignore blank-nya kita uncheck list. Source-nya kita pilih piutang dan utang. Sama seperti tadi, checklist koma script. Lalu di sini kita si toko Alfatan itu piutang, toko Arahma piutang, toko Labe piutang. Lalu kita masukin lagi validation list, ignore blank, piutang, titik koma utang, titik koma strip. Si edit itu piutang kalau nggak salah ya. Lalu Rafifa itu apa ya? Kita cek dulu sebentar. Rafifa itu utang, Avan itu utang. Nah, selanjutnya kita buat lagi. Ini value-nya kita ganti list, ordernya kita cek, source-nya sama piutang, titik koma utang, titik koma strip. Oke. Toko Alfatan itu tadi apa ya? Toko Alfatan itu piutang dan PT Sandal itu utang. Nah, sekarang sudah selesai sampai kode bantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.